Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Ahad 19 September tahun 2022, bangsa Indonesia kehilangan salah satu cendekiawan muslimnya. Beliau adalah Profesor Azumardi Azra. Ini kita sambil berjalan di tol dalam kota Jakarta. Mr. Mat ajak teman-teman sedikit mengenal tentang profil beliau semasa hidup ya teman-teman. Mr. Mat ambil dari situs Republika bahwa beliau lahir pada tanggal 4 Maret 1955 di Lubuk Alung, Sumatera Barat. Azumardi Azra artinya adalah permata hijau. Beliau ketika kecil dipanggil Edi atau Mardi oleh keluarganya. Beliau adalah anak ketiga dari 6 bersaudara dan merupakan anak laki-laki pertama dari pasangan Azikar dan Ramlah. Beliau dibesarkan di dalam keluarga yang agamis dan memiliki orang tua yang sadar akan kepentingan pendidikan bagi anak-anaknya. Ia besar di kalangan lingkungan Islam modernis, tapi ia justru merasa asyik dalam tradisi Islam yang tradisional. Ibunda beliau mengajar sebagai guru agama, sedangkan ayahnya berprofesi sebagai tukang kayu dan juga pedagang, yaitu pedagang kopra dan juga cengkeh. Meski kondisi keluarganya sulit, ayahnya tetap berkemauan keras agar semua anak-anaknya bisa sekolah, termasuk Azumardi Azra ketika kecil. Perkenalan beliau dengan dunia pendidikan berawal dari kata-kata yang terpampang di badan bus dan juga di belakang-belakang truk. Ia juga belajar membaca dari judul-judul berita pada robekan kertas koran bekas dan juga majalah bungkusan. Ayahnya pun setia menemaninya saat ia baru belajar mengeja kata di badan bus yang setiap hari melintas di depan rumahnya. Beliau memulai pendidikannya di SD Negeri 1 Lubuk Alung di tahun 1963. Sekolah tersebut tidak jauh dari rumah beliau, hanya sekitar 10 menit dengan berjalan kaki. Karena kecintaannya terhadap buku, maka beliau kerap sekali meminjam buku di perpustakaan sekolah dan membawanya pulang ke rumah untuk dibacanya. Setelah selesai menempuh pendidikan dasar, di tahun 1969 beliau melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri atau PGAN di Padang. Di sekolah menengah ini, bakat beliau sebagai seorang pelajar yang cerdas sudah terlihat, terutama di bidang pelajaran matematika. Nah, ada yang menarik, karena kemahirannya beliau tersebut di bidang matematika, Azumardi kecil sempat mendapatkan gelar Pak Karmius. Pak Karmius ini adalah guru matematika di sekolah tersebut. Dan suatu ketika Pak Karmius tidak hadir, maka teman-temannya sering meminta bantuan Azumardi kecil ya untuk menjelaskan mata pelajaran tersebut di depan kelas. Di luar sekolah, dalam bidang sosial keagamaan, beliau juga banyak bersentuhan dengan nilai-nilai Islam yang modernis. Kendati ia juga merasa dekat dengan tradisi Islam tradisionalis. Kemudian pada tahun 1975, Azumardi berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya. Setelah lulus, beliau akhirnya melanjutkan kuliah. Awalnya ada pilihan akan di IAIN Padang atau IKIP Padang, namun akhirnya beliau memutuskan untuk melanjutkan studinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kini menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sana beliau dikenal sebagai aktivis di organisasi intra maupun ekstra di kampus tersebut. Di intra, beliau sempat menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah, dan juga di ekstra, beliau menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Ciputat pada tahun 1981 sampai dengan 1982. Beliau pernah mengorganisasi kawan-kawan mahasiswa untuk melakukan demo terhadap presiden ketika itu, yaitu Pak Harto, dalam sidang umum MPR tahun 1978 hingga tahun 1982. Beliau berhasil menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1986.
lalu mendapatkan beasiswa S2 Fulbright di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat dengan konsentrasi sejarah. Dalam waktu 2 tahun, beliau berhasil menyelesaikan program MA-nya pada Departemen Bahasa dan Kebudayaan Timur Tengah di tahun 1988. Selanjutnya, tahun berikutnya 1989, beliau memperoleh gelar MA-nya yang kedua pada universitas yang sama dalam bidang sejarah melalui program Columbia University President Fellowship. Ditambah gelar MPhil pada tahun 99 dalam bidang sejarah. Akhirnya, dari jurusan sejarah ini pula beliau memperoleh gelar PhD. Selanjutnya, beliau juga mengikuti program postdoktoral di Universitas Oxford selama 1 tahun, yaitu di tahun 1995 sampai 1996. Semasa hidupnya, beliau telah banyak sekali berkiprah dalam masyarakat melalui dunia organisasi maupun dunia pendidikan. Pun dengan buku-bukunya banyak sekali yang sudah beliau tulis. Salah satunya mungkin pernah kita baca ya, atau pernah teman-teman baca, rutin kita baca, khususnya mahasiswa di perguruan tinggi Islam. Kiprah yang paling menonjol, beliau pernah menjabat sebagai rektor di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atau UIN Jakarta, yaitu pada tahun 1998 hingga tahun 2006. Di mana di kampus tersebut pula beliau awalnya berkuliah menempuh pendidikan sarjana atau S1 ya. Selamat jalan Prof. Azumari Azra, terima kasih atas dedikasi ilmunya di dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Indonesia. Selamat jalan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.